Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para jamaah Masjid Astra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita sesi terakhir dari kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau tidak salah ini pertemuan yang keempat atau kelima ya. Yang kelima ya. Pada pertemuan lalu kita telah bercerita tentang bagaimana peperangan Ma'arakat Al-Qadisiyah yang dia merupakan adalah peperangan penentu dalam menggulingkan Persia. Tentunya setelah itu masih ada peperangan-peperangan sampai terakhir peperangan Nahrawan. Tetapi ini yang paling utama karena ini peperangan mereka mengumpulkan pasukan yang sangat banyak, namun akhirnya dimenangkan oleh pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas pada tahun 16 Hijriah ya. Setelah mereka kabur, Sa'ad bin Waqqas tidak berhenti karena kita sudah sampaikan bahwasanya Al-Qadisiyah adalah di awal daripada dia di perbatasan antara negeri Arab dengan negeri Persia. Ya, tentunya ibu kotanya masih di dalam, yaitu Al-Madain. Al-Madain masih di dalam, masih jauh. Maka setelah mereka kabur, Sa'ad bin Waqqas kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Al-Madain. Disitulah tempat Yazdajir, sang raja Persia, bermarkas di situ. Maka berangkatlah Sa'ad bin Waqqas dengan pasukannya. Dan Al-Madain disebut dengan Al-Madain karena di situ ada 7 kota kalau tidak salah. Al-Madain itu jamak dari Madinah, yaitu kumpulan dari kota-kota kecil ya. Kota-kota yang ada sekitar 7, kemudian pusatnya adalah di Al-Madain ya. Maka berangkatlah Sa'ad bin Waqqas dengan pasukannya. Terjadi peperangan-peperangan ya, peperangan kecil sembari Sa'ad bin Waqqas terus lanjut menuju ke Qasr al-Madain. Sampai akhirnya peperangan kecil tidak kita ceritakan, ya, kita langsung pada intinya. Sampai akhirnya Sa'ad bin Waqqas dengan radhiyallahu anhu dengan pasukannya sekitar 60.000 pasukan berkuda tiba di pinggiran sungai Dujlah atau disebut dengan sungai Tigris ya. Yang sungai yang sangat lebar dan juga memiliki volume air yang sangat besar ya. Ketika itu qadarullah mereka tiba di musim dingin. Tatkala itu baru masuk musim dingin dan saatnya debit air atau volume air yang ada di sungai Tigris lagi puncak-puncaknya, lagi agak banjir ya. Karena air-air pada berkumpul di situ ya, sehingga sulit untuk dilewati. Padahal Qasr al-Madain sudah kelihatan dari pinggiran sungai ya. Mereka ingin lewat tidak bisa, seluruh kapal-kapal ditarik oleh Persia dan dikumpulkan di dekat markas mereka sehingga tidak ada prasarana untuk menyeberang sungai tersebut, dan ini menjadikan Sa'ad bin Waqqas tidak bisa melanjutkan perjalanan. Ya, sementara Yazdajir mulai mengumpulkan hartanya untuk berpindah ke tempat yang lain ya. Akhirnya Sa'ad bin Waqqas berhari-hari nunggu di situ di pinggir sungai. Menantikan sungai surut, masih tunggu 2 bulan 3 bulan lagi. Dan ini perkara yang sulit. Sampai kemudian ada orang yang datang kepada mereka berkata, "Ngapain kalian di sini? Kalian nunggu di sini sementara Yazdajir sudah bawa hartanya sedikit demi sedikit untuk berpindah ke tempat yang lain." Ini membuat Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi berfikir ya, kalau Yazdajir membawa hartanya ke tempat lain, maka dia akan siapkan pasukan lagi untuk menyerang kaum muslimin di peperangan-peperangan berikutnya. Maka harus dihentikan, jangan sampai dia bawa harta yang begitu banyak dari qasarnya, dari istananya, dibawa pergi. Maka harus segera diserang. Tapi kondisi tidak memungkinkan. Sungai lagi meluap, air lagi tinggi ya. Menunggu air surut, tunggu 2 bulan 3 bulan. Sa'ad bingung ya, Sa'ad bin Abi Waqqas bingung ya. Apa yang harus dia lakukan? Nunggu di situ ya, lama. Akhirnya disebut dalam sejarah Sa'ad bin Waqqas bermimpi. Dalam mimpi dia melihat kuda-kuda pasukan kaum muslimin melewati
sungai tersebut. Ya, kuda-kuda kaum muslimin melewati sungai tersebut dalam mimpinya. Maka ketika dia keesokan harinya, maka dia mengambil keputusan yang berat bahwasanya kuda-kuda harus lewat meskipun sungai lagi meluap, dan ini sulit ya, sangat sulit ya. Artinya tenggelam bersama kuda-kuda. Ya, tetapi saat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan dia meyakinkan pasukannya bahwasanya kita sekarang tujuan kita berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan kepada kita. Akhirnya setelah seluruh pasukan mantap dengan penuh ketakwaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya mereka pun menerjang sungai ya, menerjang sungai, dimulai dari berkelompok-kelompok. Ternyata mereka bisa melewati sungai tersebut seakan-akan kudanya mengapung dan berjalan menuju ke istana Al-Madain, istananya Raja Persia yaitu Yazdajir. Ini adalah salah satu karamah yang disebut oleh para ulama. Karamahnya para sahabat ya. Disebutkan juga oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Al-Furqan baina auliya'illah wa awliya syaitan, pembeda antara wali-wali Allah wali syaitan. Di antaranya karamah ini para sahabat, puluhan ribu pasukan melewati sungai yang lagi meluap tapi kudanya bisa berjalan sampai ke sana. Ya bukan berarti sungainya menjadi es, enggak. Tetap berjalan, tapi mengapung dan bisa berjalan seakan-akan di bawahnya ada yang bisa dipijaki. Ini di antara karamah yang dialami para sahabat karena tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mereka berdoa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ya. Maksudnya Allah yang telah memudahkan ini bagi kami, kemudian mereka masuk dan mereka berjalan dan ternyata bisa. Ternyata bisa ya. Berjalan ribuan ya, puluhan ribu pasukan menuju ke istana Kisra atau istana Yazdajir. Mereka ketika melihat dari kejauhan ya, sementara mereka lagi ngumpulin harta untuk kabur, mereka merasa kaum muslimin tidak bakalan bisa datang. Ya, mereka mustahil kaum muslimin bisa menerjang sungai yang lagi meluap ya, mustahil. Tapi ketika melihat kuda-kuda tersebut berjalan, mereka akhirnya ketakutan. Mereka mengatakan kita tidak sedang berperang lawan manusia, kita sedang berperang melawan jin, pakai bahasa Persia mereka ya. Akhirnya mereka pada kabur ya, pada kabur. Akhirnya Sa'd bin Waqqas berhasil menyeberang dan akhirnya menguasai Qasr Al-Madain yang terkenal, yang Nabi SAW pernah bercerita tentang Qasr Al-Abyad ini, tentang istana putih ini. Kapan Nabi SAW bercerita tentang Qasr Al-Abyad? Ketika di perang Khandaq. Rasulullah SAW ketika perang Khandaq, kapan? Tahun 5 Hijriah. Ketika Rasulullah SAW sedang menggali parit. Ketika itu para sahabat sekitar mungkin 1.500-2.000 orang. Kemudian akan datang 10.000 pasukan ingin mengepung kota Madinah. Maka Rasulullah SAW harus menggali parit dalam waktu yang singkat. Karena perjalanan mereka paling 10 hari, 2 minggu sampai kota Madinah. Sehingga Rasulullah bagi tugas kepada para sahabat, harus gali Khandaq yang panjang dan lebar berkilo-kilo dengan dalam 4 meter, dengan lebar 4 meter, agar kuda tidak bisa menerjang Khandaq tersebut. Sehingga mereka menggali dan mereka dalam kondisi lapar. Sehingga sampai 3 hari mereka tidak makan. Bahkan mereka makan sesuatu yang sudah tengi ya. Disebutkan dalam hadis-hadis ya, intinya bagaimana kesulitannya para sahabat. Musim dingin lagi, tanpa budak, mereka kerja sendiri ya, menggali parit. Kemudian di tengah-tengah mereka menggali parit, tiba-tiba ada kudyah, ada batu besar yang tidak bisa mereka hancurkan. Mereka enggak bisa, para sahabat hancurin enggak bisa. Ya, karena galian dalam ya. Akhirnya mereka lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, ada kudyah menghalangi kami. Maka Rasulullah SAW berdiri. Ketika Rasulullah SAW berdiri, para sahabat lihat Rasulullah mengikat perutnya dengan batu. Ya, Rasulullah SAW ternyata kelaparan juga seperti mereka. Dan dia mengikat perutnya dengan batu. Lantas dia pun berjalan menuju ke kudyah tadi, batu besar. Kemudian dia pun mukul dengan mikwalnya, dengan semacam kapaknya atau semacam cangkulnya. Maka pecahlah batu tersebut sepertiga, kemudian hancur. Ketika Rasulullah SAW menghancurkan, dia mengatakan, ro'a itu aku melihat istana merahnya Romawi, dan Rasulullah mengatakan kita akan menguasainya ya. Maknanya demikian ya. Kemudian Rasulullah pukul lagi, hancur. Rasulullah mengatakan, aku melihat Al-Qasr Al-Abyad, aku melihat istana putih milik Persia, dan kita akan diberikan kunci-kunci perbendaharaan Persia. Kemudian Rasulullah pukul lagi ketiga, Rasulullah mengatakan tentang Yaman. Ketika itu orang-orang munafik mengejek, ini Muhammad lagi kelaparan ya.
musim dingin, mau diserang 10.000 orang, kemudian ngobrol, ngomong, kita akan menguasai Persia. Jangankan ngomong Persia, ini depan kita 10.000 orang. Mereka sudah tidak bisa berkutik, kelaparan. Harus bikin khandak supaya tidak bisa diserang. Sekarang Muhammad ngomong akan menguasai Romawi, akan menguasai Persia, yang benar aja. Jadi bahan ejekan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah ucapkan pada tahun 5 Hijriah. Subhanallah, terjadi pada tahun 16 Hijriah. Qasr al-Abyad dikuasai oleh kaum muslimin. Berapa tahun ya? Sekitar 11 tahun kemudian. Ya, 11 tahun kemudian misdaq qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang menguasai adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Tentu para sahabat tahu tentang ketika mereka lihat Qasr al-Abyad, mereka langsung berkata, ini yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu. Ini yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu. Ya. Dan mereka berhasil ya. Jadi mereka lihat dari jauh mereka, dan Qasr al-Abyad ini sudah terkenal di mana-mana. Istilahnya apa kalau bahasa kita? Istana megah putih yang orang-orang Arab, apalagi Arab Badui, apalagi orang Arab tinggal di Madinah, mana pernah lihat bangunan semewah itu. Sampai sekarang masih ada puing-puingnya. Besar, kemudian itu istananya lah, tempat tinggalnya Yazdijir di zaman tersebut, dengan tingkatan bangunan yang tinggi. Zaman tersebut sangat mewah ya. Di zaman itu sangat mewah. Istananya Yazdijir, mereka disebut Iwan Kisra, atau markasnya Yazdijir atau Al-Qasr al-Abyad, itu istana putih ya. Akhirnya Sa'ad bin Waqqas akhirnya berhasil menyeberang dengan karomah, dan ini dalil bahwasanya karomah tidak dipelajari ya. Allah berikan karomah begitu saja. Kalau ada karomah dipelajari itu ilmu sihir ya. Karomah itu enggak dipelajari. Orang bertakwa kepada Allah, syaratnya tiba-tiba Allah berikan, dan kapan Allah cabut kembali selesai. Bukan berarti setiap kali mereka lewati sungai bisa langsung seperti itu lagi. Tidak, ini mereka lagi perlu, mereka berdoa dan Allah berikan. Bukan ilmu caranya bagaimana bisa lewat sungai. Enggak ada. Sa'ad bin Waqqas enggak pernah belajar seperti itu ya. Bagaimana cara naik kuda di atas sungai, enggak pernah belajar seperti itu. Tiba-tiba Allah berikan. Itu bedanya karomah sama ilmu hitam. Ilmu sihir. Ilmu sihir bisa dipelajari. Pelajari pakai beginilah, pakai baca-bacaannya, pakai darah inilah, darah anulah. Nah, itu ilmu sihir. Kalau karomah tidak perlu dipelajari. Tiba-tiba Allah kasih karomah, dan banyak orang mengalami hal tersebut sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada wali-wali Allah, kepada orang-orang yang Allah ingin tolong. Di antaranya sahabat, ketika berhasil melewati sungai tersebut, mereka mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Yazdijir kabur. Akhirnya Qasr al-Abyad dikuasai oleh kaum muslimin, setelah itu kemudian dijadikanlah Qasr al-Abyad sebagai pusat pemerintahan atau pusat markasnya kaum muslimin di situ, di Al-Madain. Sementara Sa'ad bin Waqqas masih mengumpulkan pasukan karena perang belum selesai, masih banyak kota yang harus mereka perangi. Dan Persia belum selesai, masih banyak ratusan ribu pasukan mereka yang masih akan berperang kedua kali, ketiga kali, keempat kali, masih banyak perjuangannya. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas terus membuat semua pasukan kaum muslimin dikumpulkan di situ, mulailah mereka melakukan perang kecil-kecilan, menaklukkan kota-kota berikutnya. Kota banyak sekali. Karena Persia, Irak secara umum luas banget. Subhanallah, tapi mereka ternyata tidak cocok tinggal di Madain. Madain itu daerahnya lembab ya. Banyak nyamuk, kemudian mungkin lalat apa segala ya. Karena di sekitar sungai, kemudian hijau, kemudian lembab. Sementara para sahabat biasanya di padang pasir. Pasir enggak cocok tinggal di daerah seperti itu. Sehingga mereka banyak yang sakit-sakitan. Akhirnya sebagian anak buah Sa'ad bin Abi Waqqas membawa ghanimah, bawa pergi ke Umar. Umar kan khalifah ketika itu di kota Madinah. Maka mereka bawa dari Irak, mereka bawa ke kota Madinah. Ketika Umar melihat sebagian pasukan datang, berubah kondisi mereka, tubuh yang tadinya gagah kemudian mungkin agak kurus, sakit-sakitan. Umar bilang, kenapa? Akhirnya mereka cerita, kami menempati istana, dapat istana besar, tetapi kondisi tidak memungkinkan ya, karena mereka tidak biasa dengan daerah lembab, ada nyamuknya apa segalanya ya. Akhirnya Umar bin Khattab menulis surat kepada Sa'ad bin Waqqas, harus cari tempat lain, jangan di situ. Karena ini bisa membahayakan pasukan, kalau berperang mereka tidak punya kekuatan. Akhirnya Sa'ad bin Waqqas mencari tempat, dan dia dapat tempat namanya Kufah. Situlah mereka buat kota baru, namanya kota Kufah, yang menempati pertama kali Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, sehingga kekuasaan dipindahkan dari Al-Madain, markas dipindahkan ke Kufah. Dan sambil peperangan terus berjalan, jadilah Sa'ad bin Abi Waqqas pertama kali menjadi
penguasa kota Kufah, dan dia bukan hanya menguasai Kufah saja, bahkan banyak daerah Irak yang telah dikuasai oleh kaum muslimin. Sa'ad bin Waqqas menjadi amirnya. Kita tahu di Kufah ternyata banyak orang-orang yang enggak beres ya. Sa'ad bin Waqqas memimpin Kufah. Kemudian mereka melaporkan, mengeluh tentang Sa'ad bin Waqqas kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mereka mengeluh. Berangkatlah sebagian mereka pergi ke kota Madinah. Mereka bilang Sa'ad bin Abi Waqqas bersenang-senangan dengan dunia, dia membuat istana. Memang benar Sa'ad bin Waqqas bikin qasar, semacam kantor pemerintahan di situ. Dia kerja di situ. Kemudian yang jadi masalah, Sa'ad bin Waqqas bikin pintu dari kayu yang menghalangi orang untuk masuk ke dia. Karena orang banyak ngomong, dia ini orang nyeletuk di belakang, maka daripada mengganggu dia bikin pintu dari kayu. Sampailah laporan ini kepada Umar, dan Umar kita tahu terkenal sangat zuhud. Umar radhiyallahu terkenal sangat zuhud. Dan dia mendengar keluhan-keluhan masyarakat tentang wali-wali atau anak buahnya yang memimpin kota-kota, dia dengar, Umar bin Khattab dengar. Mereka laporkan Sa'ad bin Waqqas bikin istana qasar, kemudian dia tinggal di situ, kemudian dia bikin pintu dari kayu. Kita tidak bisa masuk menyampaikan keluhan sehingga sulit bertemu dengan Sa'ad bin Waqqas. Umar panggil Muhammad bin Maslamah Al-Ansari, pergi kau ke Sa'ad bin Abi Waqqas, sampaikan surat. Sebelum kau sampaikan surat, bakar pintunya. Subhanallah. Muhammad bin Maslamah ini temannya Sa'ad bin Abi Waqqas, dan dia tahu siapa Sa'ad bin Waqqas, tapi ini perintah dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka berjalanlah dia naik kuda dari Madinah menuju Kufah. Sampai sana yang pertama dia lakukan, Muhammad bin Maslamah, dia ambil kayu bakar, kemudian dia bakar pintunya, pintu istananya Sa'ad bin Abi Waqqas. Bukan istana, istilahnya tempat agak mewah lah dari biasa. Ini sebagai pusat pemerintahan. Ya, tentu Sa'ad bin Abi Waqqas punya ijtihad tersendiri, bukan untuk bersenang-senang. Maka dibakarlah pintu tersebut ya. Padahal Sa'ad bin Waqqas punya tujuan agar dia bisa konsen dalam, karena banyak orang yang ngomong dia harus konsen dalam pemerintahan. Gak gampang, banyak kota yang dia kuasai, ini musuh belum selesai. Harus konsen untuk melawan musuh-musuh dari Persia, bukan musuh yang mudah. Dia bikin pintu supaya dia bisa konsen. Ternyata laporannya berbeda. Akhirnya Muhammad bin Maslamah kemudian bakar. Baru kemudian dia ketemu Sa'ad, dia kasih surat. Dan Sa'ad tidak marah. Sa'ad tahu ini perintah dari Umar bin Khattab. Maka Sa'ad bilang, persilakan masuk. Kata dia enggak. Padahal mereka teman. Tapi ini sekarang dia sedang menjalankan tugas. Tidak ada kebencian Muhammad bin Maslamah kepada Sa'ad. Tidak ada sama sekali. Mereka sedang menghargai. Cuma ini perintah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin. Kemudian Sa'ad suruh masuk, dia enggak mau, Sa'ad yang keluar. Kasih surat, ini perintah dari Umar, kemudian langsung pulang. Kata Sa'ad bin Waqqas, saya kasih kau bekal untuk pulang. Kata dia enggak. Subhanallah, tidak mau terima bekal. Pulang kan jauh dari Kufah menuju Madinah. Dia enggak terima bekal. Akhirnya dia pulang. Muhammad bin Maslamah pulang. Benar, di tengah jalan Muhammad bin Maslamah habis bekalnya sehingga dia harus makan makan daun-daun. Kelaparan sampai kota Madinah, dia dalam kondisi sakit. Umar bilang, kenapa? Enggak ada bekal. Kau tidak dikasih bekal sama Sa'ad? Ya dikasih, cuma saya tidak ambil. Kenapa tidak ambil? Ya kau tidak perintah. Subhanallah, kau tidak perintah. Ya, kalau tidak diperintah bukan berarti dilarang, kata Umar. Gampangannya demikian. Kalau saya tidak perintah bukan berarti saya melarang. Ya sudah, jadi mereka bertakwa kepada Allah. Mereka tidak mau melanggar aturan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, demikianlah, padahal mereka saling mencintai, Sa'ad mencintai Muhammad bin Maslamah juga mencintai Sa'ad, tapi aturan harus dijalankan. Kita katakan bahwasanya Sa'ad tidak salah, ya, tapi Umar ingin yang lebih afdal bagi Sa'ad. Ya. Seorang penguasa harusnya mudah mendengar keluhan, ya, apalagi zaman dahulu. Zaman sekarang mungkin harus melewati cara-cara tertentu, tapi zaman dulu mudah, ya. Tidak semua orang mengeluh. Kalau ada yang mengeluh, biar bisa ketemu, dan Sa'ad harusnya bisa mengambil sikap. Ini ijtihad Sa'ad, tidak disetujui oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan dia sebagai penguasa tertinggi, Amirul Mukminin, dia memutuskan agar dibakar pintu tersebut, dan dia bilang, Sa'ad suruh jangan tinggal di situ, suruh tinggal sebagaimana orang-orang lain. Akhirnya Sa'ad menjalankan perintah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Taib, ini keluhan yang pertama. Berjalanlah pemerintah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Waqqas seorang bertakwa kepada Allah. Ya akhi, tidak ada yang ragu Sa'ad bin Waqqas, mujahid. Orang pertama masuk Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, awal-awal Islam. Mungkin dia orang kelima pertama yang masuk Islam. Bayangkan. Bukan seperti kita orang keberapa miliar yang masuk Islam. Sa'ad bin Waqqas orang kelima yang pertama masuk Islam. Dia mengatakan, ana thuluthul Islam, aku orang ketiga. Maksudnya di zaman dia itu pas dia masuk Islam bersama dengan Abdurrahman bin Auf, dengan beberapa orang. Tapi intinya dia masih 10 pertama kali yang masuk Islam.
tidak orang kelima atau orang sekian. Ya, dia sudah bersama Nabi. Dia yang pertama kali melepaskan anak panah. Dia yang pertama kali melukai kaum musyrikin. Dia yang pertama kali Nabi SAW mengatakan bi abi aku menebusmu engkau wahai Sa'ad dengan ayah dan ibuku. Ya. Dia yang pernah didoain oleh Nabi SAW, Allahumma saddid ramyatahu, ya, wa ajib da'watahu. Ya Allah, luruskan panahannya, ya, jangan meleset, kemudian dan kabulkanlah doanya. Dan dia yang kata Nabi SAW mengatakan, hadha khali, inilah pamanku, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia yang Rasulullah SAW pernah mengatakan, Sa'ad fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga. Apalagi yang kurang dari Sa'ad bin Abi Waqqas? Nggak mungkin kemudian mikirin dunia apa segala, cuma isu. 3 tahun kemudian, ya, Sa'ad bin Waqqas memerintah, kemudian dengan selalu perang sana, perang sini, berjihad, kemudian ada orang mengeluh lagi. Datang ke kota Madinah, beberapa orang mengeluh tentang Sa'ad bin Waqqas. Mereka berkata, innahu la yaqsimu bisawiyah. Saat itu kalau bagi pemberian tidak adil. Wala ya'dilu fil qadhiyah, dan dia tidak adil dalam hukum. Wala yaghzu fis sariyah, dan dia tidak berjihad, ya. Dia hanya perintah-perintah saja, ya. Wala yuhsin fis salat, salatnya enggak beres. Salatnya enggak beres. Subhanallah. Gimana bilang Sa'ad bin Waqqas yang bersahabat dengan Nabi 23 tahun. Nabi hidup 23 tahun dari 10 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Berdakwah 23 tahun. Selama 23 tahun Sa'ad menemani radhiyallahu anhu. Pertama kali Muslim sama awal Sa'ad bin Abi Waqqas. Haji wada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian dibilang tidak tahu salat. Umar dengar ini, Umar ya dia bilang ini enggak benar, cuma ya sebagai seorang penguasa, ya. Kemudian dia bertanya, "Kalian ngapain aja ya? Orang sekarang lagi sibuk mempersiapkan pasukan karena Nahwan mau diserang oleh Persia. Mereka telah menyiapkan pasukan yang sangat banyak. Seakan-akan mereka ingin balas dendam atas kekalahan mereka yang bertubi-tubi. Kali ini mereka kumpulkan seakan-akan sudah peperangan terakhir, ya. Kalian masih sibuk ngurusin saat. Tapi kata Umar, saya akan cek. Maka sekali lagi Umar mengirim Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah tukang cek. Suruh cek. Benar enggak tuduhan mereka kepada Sa'ad bin Abi Waqqas? Maka berangkatlah Muhammad bin Maslamah sampai ke Kufah, dia ambil tangan Sa'ad. Dia tidak lagi, sekali ini dia terang-terangan kroseknya terang-terangan, tabayunnya terang-terangan. Dia bawa Sa'ad bin Abi Waqqas, dia pergi ke masjid Kufah, masjid di Irak. Bagaimana menurut kalian Sa'ad bin Abi Waqqas? Di depan mereka. Semua rakyat mengatakan, ma alimna minhu illa khairan. Kami tidak mengetahui dari Sa'ad kecuali kebaikan. Mereka puji. Pergi ke masjid lain lagi. Depan, bagaimana menurut kalian ini Sa'ad ini? Karena mereka tahu ini petugas Umar dan Sa'ad nurut aja dibawa. Sa'ad lebih senior, lebih dijamin surga, Muhammad bin Maslamah petugas aja. Tapi ya, ini tugas dari Umar, mau diapain? Tanya lagi, bagaimana menurut kalian? Setiap masjid didatangi, semuanya mengatakan, ma alimna minhu illa khairan. Kami tidak tahu kecuali kebaikan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampailah mereka datang suatu masjid, berkumpullah beberapa orang, ada 3 atau 4. Di antaranya seorang bernama Usamah ibn Qatadah. Ya. Muhammad bin Maslamah berkata, bagaimana menurut kalian Sa'ad bin Abi Waqqas? Maka dia berkata, sama seperti tuduhannya kepada Umar. Wallahi, menurut kami, ma yaqsimu bis-sawiyah, dia tidak, kalau bagi tidak rata, pilih kasih. Wala ya'dilu fil qadhiyah, kalau berhukum tidak adil. Wala yaghzu fis sariyah, dan tidak berperang, hanya sekedar perintah-perintah doang. Wala yuhsinu salat, tidak pintar salat. 4 tuduhan. Subhanallah. Saat dituduh tidak adil dalam membagi pemberian, ghanimah, tidak adil. Dituduh hakim yang zalim, tidak adil dalam berhukum, tidak sama rata ketika membagi, tidak adil dalam menghukum. Kemudian penakut, ini Sa'ad bin Waqqas dituduh penakut, hanya perintah saja, tidak ikut perang. Yang keempat, tidak tahu salat. Subhanallah. Sa'ad bin Waqqas ketika dibilang demikian, maka dia berdoa, dan kita tahu Sa'ad bin Waqqas doanya dikabulkan. Dia berkata, didengar oleh mereka, Allahumma in qala hadza kadziban wa riya'an wa sum'ah. Ya Allah, ini orang kalau ngomong dia dusta ya Allah. Dan dia riya. Dan dia sum'ah, ya. Maka fa'atil umrahu.
Wa aritu fil fitan, panjangkanlah umurnya. Wa ami basarahu, butakanlah matanya dan biarkan dia terjebak dalam fitnah. Wa katsir iyalahu, banyakkan anaknya sehingga dia sulit mengurusnya. Tapi Sa'ad bin Waqqas dia tidak ingin zalim, dia syaratkan. Bahkan syaratnya bukan cuma dusta saja. Dia syaratkan 3. Ya Allah, in qala hadza, ini orang kalau ngomong tentang saya, dia dusta, dia sum'ah dan dia riya, maka kabulkanlah doaku. Akhirnya Muhammad bin Salamah membawa Sa'ad bin Abi Waqqas dengan orang-orang ini ke depan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka disitulah kemudian diperdebatkan di hadapan Umar. Kata Sa'ad, mereka bilang saya tidak bisa sholat. Gimana saya tidak bisa sholat? Saya tidak sholat kecuali seperti sholatnya Nabi SAW. Saya perpanjang rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat saya perpendek. Baik sholat jahriyah maupun sholat sirriyah. Umar berkata, radhiyallahu anhu, demikianlah sholat Nabi SAW. Ini orang-orang bahlul ini enggak pernah lihat Nabi. Mereka enggak tahu gimana cara sholat Nabi. Sa'ad bin Waqqas 23 tahun sama Nabi SAW. Gimana enggak tahu? Maka dia bilang, saya gimana ya Umar? Saya sholat, saya perpanjang rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, keempat saya perpendek. Kata Umar, demikianlah sholat Nabi SAW. Ya. Dan benar akhirnya orang ini Usama bin Qatadah ini akhirnya terkena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Umurnya panjang. Sampai dia buta, sampai turun ini yang enggak bisa ngelihat. Anak-anaknya banyak, hidupnya susah. Miskin. Urusan banyak, tapi dia suka ganggu budak-budak wanita yang lewat, dia ganggu. Ya. Orang tanya, kamu sudah tua kok masih begini? Sudah tua masih goda gadis-gadis. Kata dia, asabatni da'watu ar-rajulul mubarak Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya terkena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya terkena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Hati-hati ya. Saat mustajabu dakwah. Ya. Dalam hadis tadi Rasulullah mengatakan, saddid ramyatahu wa ajib da'watahu. Ya Allah, luruskanlah, tepatkanlah panahnya dan kabulkanlah doanya. Dalam sebagian hadis Rasulullah SAW pernah berkata, Nabi hadis ini dipersilakan oleh para ulama. Rasulullah SAW berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, atib mat'amak takun mustajabah dakwah. Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, atib mat'amak, jadikanlah makananmu halal. Makan yang baik, yang halal, dari hasil yang halal, ya. Takun mustajabah dakwah. Kau akan menjadi orang yang mudah dikabulkan doanya. Ya. Dan ini hadis meskipun fihi nazar, kata sebagian ulama, sanadnya perlu diteliti kembali, tapi secara makna benar. Sebagaimana hadis yang masyhur dalam Arba'in Nawawiyah yang Nabi melihat seorang yang asy'atha akbar yamuddu yadayhi ila sama yaqulu ya rabbi wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yusajabu lidzalik. Nabi melihat ada seorang sedang bersafar, kemudian rambutnya semrawut penuh dengan debu, mengangkat kedua tangannya berdoa, ya Rabb, kabulkanlah doaku. Kata Nabi, bagaimana mau dikabulkan? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya dari hasil haram, kenyang dari hasil haram. Fa anna yustajabu lah, bagaimana mau dikabulkan? Ini berarti mafhum mukhalafahnya kebalikannya. Kalau dia makanannya halal, minumannya haram, minumannya halal, pakaiannya halal, kenyang dari hasil yang halal, maka doanya mudah dikabulkan. Ya, doanya mudah dikabulkan. Lihatlah bagaimana ayahnya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ya. Ketika akan meninggal dia mengatakan, saya tidak tahu satu dirham pun masuk di mulutku dari dirham yang syubhat. Ya ada bukan yang haram, yang syubhat aja satu dirham pun enggak ada saya makan. Anaknya Imam Bukhari. Ini berdoa Allah kabulkan, jadikan anak yang sangat luar biasa hebat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, ya. Jadi setelah itu Sa'ad bin Abi Waqqas ditarik oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak lagi kembali ke Kufah. Setelah 6 tahun dia masuk ke Kufah. Dari tahun 16 Hijriah sampai pertengahan tahun 20 Hijriah. Yang kehidupan dia semuanya jihad fisabilillah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya, berjuang membentuk pemerintahan di Kufah. Akhirnya gara-gara fitnah dan macam-macam tuduhan, Umar memandang perlu ada pergantian. Maka Umar bertanya, siapa yang kau gantikan? Kau wakilkan dirimu di sana. Kata dia, aku telah meletakkan Abdullah bin Itban sebagai penggantiku. Umar cocok, ya. Subhanallah, akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas tinggal di Madinah, ya. Sampai terjadi terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan setelah itu Kufah mengalami perubahan-perubahan. Ternyata memang masyarakat Kufah tukang bikin onar, tukang bikin fitnah, tidak setuju dengan amir yang baru. Sa'ad bin Waqqas mereka tidak setuju. Sebagian tentunya, tapi mereka bikin
provokasi. Kemudian diganti Abdullah bin Idban. Kemudian mereka juga tidak setuju. Kemudian diganti Ibnu Hanzalah. Kemudian mereka juga tidak setuju, diganti lagi. Kemudian diganti Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Umar pilih jadi khalifah. Tidak setuju juga. Mereka minta diganti. Akhirnya ganti Abu Musa al-Asy'ari. Mereka tidak setuju. Umar bingung ini siapa lagi? Semua ya orang hebat. Terakhir Umar kirim Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Umar mengirim Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Jadi memang bukan kesalahan pada saat, tapi kesalahan pada sebagian provokator yang ada di Kufah, dan Kufah adalah tempatnya fitnah. Taib Sa'ad bin Abi Waqqas akhirnya tinggal di Madinah setelah 6 tahun bergelut dengan peperangan di Kufah, dan akhirnya beliau tinggal di Madinah. Allah menghendaki dia meninggal di kota Madinah. Kemudian hidup di kota Madinah tidak sebagai pejabat apapun, sampai akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terbunuh setelah itu oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditikam di perutnya 3 kali, sehingga kalau dia makan akhirnya keluar makanan, minum keluar minuman. Dia kumpulkan 6 orang, maka dia memilih 6 orang tersebut, salah satunya harus menjadi khalifah. 6 orang tersebut semuanya mubasysyirina bil jannah, orang-orang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6 orang tersebut Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Ali bin Abi Thalib. 6 orang tersebut dipilih, salah satu harus jadi khalifah. Di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar tahu Sa'ad bin Waqqas diridhoi oleh Nabi, dijamin masuk surga. Maka dia pilih 6 orang tersebut. Ternyata yang menjadi khalifah adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian di masa pemerintahan Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas juga menjalani kehidupannya sampai akhirnya maktal Utsman, terbunuh Utsman pada tahun 35 Hijriah. Ya. Utsman terbunuh. Utsman terbunuh radhiyallahu taala anhu dengan kisah yang sudah pernah kita sampaikan. Ketika Utsman bin Affan terbunuh, Sa'ad bin Waqqas tahu bahwasanya akan terjadi fitnah luar biasa. Firasatnya jalan. Dan dia mendengar hadis-hadis tentang fitnah. Dan dia meriwayatkan hadis-hadis tentang fitnah. Dia yang pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan ada fitnah, bahwasanya al-qa'idu fiha khairun minal qa'im, wal qa'imu fiha khairun minal mashi, wal mashi fiha khairun minas sa'i. Kata Nabi SAW, akan datang fitnah, yang duduk di situ lebih baik daripada yang berdiri, yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan lebih baik daripada yang berusaha cepat berlari menuju fitnah. Saat mendengar hadis-hadis tersebut, kemudian dia juga yang meriwayatkan hadis Rasulullah akan terjadi fitnah, maka dia mengatakan, Rasulullah mengatakan jika terjadi fitnah, makanya seorang hendaknya sibuk dengan ontanya, sibuk dengan kambing-kambingnya. Maka saat bertanya Rasulullah, kalau seorang tidak punya unta, tidak punya kambing, apa yang dia lakukan? Kata Rasulullah SAW, ambil pedangnya, kemudian ambil batu, pukul tajamnya. Ya, falyadukku hiddahu bihajarin. Pukul, jadi pedang itu ditumpulin, suruh tumpulin oleh Nabi SAW. Saat mengatakan, ya Rasulullah, kalau dia masuk rumahku, bunuhku. Ya, kata Nabi, faltakun kabna Adam, jadilah engkau seperti orang yang terbunuh, jangan kau membunuh. Mulailah saat melihat terbunuhnya Utsman, ini bukan perkara ringan, ini khalifah, dicintai oleh kaum muslimin, dan Bani Umayyah banyak. Dan benar terjadi fitnah. Maka ketika Utsman bin Affan mulailah saat menjalankan sunnah Nabi SAW, dia beli tanah agak jauh dari kota Madinah, kira-kira 10 mil, di daerah namanya Hamra'ul Asad. Sampai sekarang kalau kita masuk kota dari Mekah menuju Madinah, sudah dekat Bir Ali, dekat Bir Ali atau Dzulhulaifah, tempat mikot, sebelah kanan tuh kita akan lihat tulisan Hamra'ul Asad. Situlah daerah yang pernah Nabi SAW menunggu perang setelah perang Uhud. Rasulullah SAW ke situ untuk menanti kedatangan Abu Sufyan yang disebut dengan perang Hamra'ul Asad. Di situlah Sa'ad bin Waqqas agak jauh dari kota Madinah. Sengaja dia tinggal di situ. Dia tahu ini akan terjadi fitnah, ya. Bayangkan dia tinggalkan Masjid Nabawi, jauh loh. Itu 10 mil, kira-kira berapa? 1,7 kali 17 kilo, hampir 20 kilo dari kota Madinah. Kemudian dia ngurusin kambingnya, ngurusin ontanya, sudah dia jauh daripada keributan-keributan. Mulailah setelah Utsman radhiyallahu anhu meninggal terjadi fitnah. Khilaf antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Sampai orang datang kepada Sa'ad bin Waqqas. Sa'ad bin Waqqas, kenapa kok tidak megang khilaf? Artinya kalau Sa'ad bin Waqqas maju, mungkin banyak orang pilih dia. Mungkin banyak orang, udahlah kita pilih khalifah yang baru mungkin. Tapi Sa'ad bin Waqqas tidak mau dia. Dia tidak mau. Karena dia memang orang hebat.
punya pengalaman perang, punya pengalaman sebagai pemimpin. Ya, ketika itu ya hebat dia, tapi dia tidak mau. Dia tidak mau, maka dia menetap ngurusin kambingnya, kemudian ontanya. Sampai akhirnya anaknya datang. Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Datang naik kuda, nasihati bapaknya. Kata dia, "Wah ayah, orang-orang sedang berebutan jabatan, kau di sini ngurusin kambing dan onta." Kata dia, "Uskut ya ibni, diam kau hai putraku." Sami itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang seorang mukmin yang baik adalah al-ghani, at-taqi, al-khafi, ya. Ya, mukmin yang baik adalah seorang yang al-ghani tidak butuhkan kepada orang lain, at-taqi bertakwa, al-khafi tidak muncul. Tidak muncul, dia lebih baik sendiri ya. Dan dia jalankan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kemudian terjadi peperangan antara kubu Muawiyah dan kubu Ali bin Abi Thalib. Maka datang lagi, ya ayahanda, ikut peperangan. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, datangkan kepadaku pedang yang bisa membedakan mana kafir mana muslim. Kalau dia bilang itu kafir, saya akan bunuh. Datangkan pedang kepadaku yang bisa melihat kafir dan muslim. Saya akan perang. Kalau enggak, saya enggak mau. Subhanallah, dia tidak mau sampai akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas ibadah di situ, menjauhi segala fitnah, dan mayoritas sahabat demikian. Mereka tidak masuk dalam fitnah pertikaian antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhu, sampai akhirnya terjadi tahkim ya. Sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, sampai akhirnya Hasan menjadi pengganti Ali bin Abi Thalib, kemudian Hasan memberikan jabatan kepada Muawiyah, dia lengser demi persatuan, dan itu semua Sa'ad bin Waqqas tidak ikut-ikutan. Sampai akhirnya beliau pun meninggal radhiyallahu taala anhu ya. Menjauh dari fitnah ya, sibuk dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tertarik sama sekali dengan jabatan-jabatan dan kedudukan-kedudukan, benar-benar menjalankan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau akan meninggal ya, beliau minta beberapa wasiat. Pertama, beliau ingin dikuburkan dengan di lahat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan bukan syak tapi di lahat, ada miring ya. Kemudian yang berikutnya, dia minta dikafankan dengan baju perangnya yang dia pakai ketika perang Badar. Dia simpan. Waktu dia ikut perang Badar kan hebat Sa'ad bin Abi Waqqas. Baju yang dia pakai untuk perang Badar, dan dia tahu keutamaan kemuliaan orang-orang yang berikut dalam perang Badar. Dia simpan bajunya. Perang Badar kapan? Perang Badar tahun 2 Hijriah. Beliau wafat Sa'ad bin Abi Waqqas 55 Hijriah. Itu sekitar berapa? 52 tahun yang lalu ya. 52 tahun yang lalu ya. Dan bajunya masih ada. Kemudian beliau dikafankan dengan baju tersebut. Beliau ingin bertemu dengan Allah dengan memakai baju yang pernah beliau gunakan dalam perang Badar ya. Disebut dalam sebagian riwayat putrinya menangis ya. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Kenapa engkau menangis, wahai putriku? Sungguhnya aku penghuni surga." Dia bilang gitu. Ya, Nabi bilang, penghuni surga. Dia ingin menenangkan putrinya. Aku penghuni surga. Ya. Dia mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yusihnu dzanna billah azza wa jalla." Jangan salah seorang meninggal dari kalian kecuali dia husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Sa'ad bin Waqqas meninggal dunia. Ketika beliau meninggal dunia, maka jenazahnya dipikul oleh orang dari tempat tinggal dia di Hamraul Asad ke Masjid Nabawi, 20-an kilo. Pikul jalan kaki. Bagaimana mereka memuliakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampai di Masjid Nabawi, kemudian istri-istri Nabi minta engkau dilewatkan di hujurat mereka agar mereka menyolatkan. Sisi Nabi tahu siapa Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka menyolatkan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu ya. Kemudian beliau dikuburkan di Baqi. Demikianlah ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala. Tentu kisah Sa'ad bin Waqqas lebih banyak daripada ini. Ini sekedar ru'us al-aqlam, yaitu pokok-pokok yang penting yang ingin saya sampaikan. Semoga menjadikan kita semakin cinta kepada para sahabat dan kita bisa meneladani mereka sedikit demi sedikit. Wallahu alam bisawab. Itulah murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita heran dengan mereka, tapi tidak usah heran karena guru mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saja kepada ikhwan dan akhwat peserta kajian dari Masjid Asra dan yang lainnya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita bertemu di kesempatan yang lain lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.